Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Olivia Zahra dengan NPM 2215011008 dari Fakultas Teknik Prodi S1 Teknik Sipil. Baik, di video kali ini saya akan menjelaskan secara singkat apa saja materi yang saya dapatkan selama PKKMB 2022 Universitas Lampung dari hari pertama sampai hari keempat. Untuk hari pertama PKKMB 2022 membahas 3 materi. Untuk materi pertama adalah peranan Kepolisian Republik Indonesia dalam mengatasi kejahatan digital. Penyampaian materi tentang UU ITE dan berbagai macam kejahatan di dalamnya yang marak terjadi di Provinsi Lampung. Yang pertama, menjelaskan tentang Undang-Undang ITE. Definisi-definisi dalam UU ITE adalah satu atau sekumpulan data elektronik yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang maupun memahaminya. Kedua, pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik. Ketiga, contoh pelanggaran hukum di dunia maya. Dan yang terakhir adalah tips and trick dari Kepolisian Republik Indonesia dalam mengatasi kejahatan digital. Materi kedua adalah pengembangan karakter mahasiswa sebagai intelektual dan anti kekerasan. Materi kedua adalah pengembangan karakter mahasiswa sebagai intelektual dan anti kekerasan. Bullying adalah tindakan yang disengaja baik secara fisik maupun verbal yang melukai diri kita ataupun orang lain sehingga membuat korbannya merasa tidak nyaman. Untuk materi ketiga adalah penguatan karakter mahasiswa dalam perspektif agama. Kiat-kiat menjaga toleransi bagi umat beragama itu ada 5. Yang pertama, saling berkunjung di masyarakat. Kedua, saling berkunjung bagi para pemuka agama. Ketiga, bertukar hal positif. Keempat, merawat atau menjaga tempat-tempat ibadah. Dan yang terakhir, saling menjaga kerukunan antar umat beragama. Hari kedua PKKMB 2022 menjelaskan 4 materi. Yang pertama adalah Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Materi ini mengajarkan tentang pilar visi Indonesia tahun 2045. Yang kedua, tantangan. Yang ketiga, indikator profil belajar Pancasila. Yang keempat, dasar hukum Kemerdeka Belajar Kampus Merdeka. Yang kelima, tujuan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Yang keenam, contoh bentuk kegiatan pembelajaran, dan yang terakhir adalah hak mahasiswa. Materi kedua adalah kesadaran lingkungan hidup, manajemen risiko, dan kampus sehat. Materi ini menjelaskan tentang lingkungan hidup. Lingkungan hidup berupa alam menjadi sumber pemenuh kebutuhan hidup manusia, yaitu penyedia air, udara, makanan, obat-obatan, estetika, dan lainnya. Selain itu, materi ini juga menjelaskan tentang permasalahan lingkungan hidup Indonesia dan dunia. Yang ketiga, pengelolaan lingkungan hidup menjaga kelestarian bumi. Yang keempat, kampus sehat. Yang kelima, upaya kampus sehat Universitas Lampung. Materi ketiga adalah etika dan norma kehidupan kampus. Mahasiswa adalah sosok yang akan meneruskan langkah sukses di masa depan. Ada 5 inti pembahasan dalam materi ini. Yang pertama, cara kita menjadi mahasiswa ideal. Yang kedua, saat berkuliah tujuannya tidak cuma untuk mengejar IPK yang tinggi. Yang ketiga, 4 tipe karakter mahasiswa yang ada di perkuliahan. Yang keempat, menjelaskan tentang 10 karakter yang harus dimiliki mahasiswa ideal. Dan yang terakhir adalah 5 cara menjadi mahasiswa ideal. Untuk materi keempat menjelaskan tentang perguruan tinggi di era revolusi industri 4.0 dan kehidupan kampus di masa pandemi. Materi ini mencangkup 4 inti pembahasan. Yang pertama, menjelaskan tentang ICT Staging Universitas Lampung. Yang kedua, menjelaskan tantangan-tantangan perguruan tinggi di era revolusi industri.
Yang ketiga, menjelaskan infrastruktur, fasilitas pendukung layanan teknologi informasi di Unila. Dan yang terakhir, menjelaskan tentang fasilitas dan layanan Universitas Lampung. Salah satu tantangan yang cukup besar dalam kehidupan kampus di masa pandemi ini adalah proses pembelajaran yang bertransformasi ke ruang virtual. Untuk hari ketiga, PKKMB 2022 dilakukan secara fakultas dan juga offline. Jadi saya dan para mahasiswa baru berkumpul di Fakultas Teknik Universitas Lampung. Hari ketiga PKKMB 2022 fakultas ini menjelaskan 3 materi. Yang pertama menjelaskan tentang pembelajaran di perguruan tinggi di era 4.0 dan plagiarisme. Kedua, menjelaskan sistem perkuliahan dan peraturan akademik. Dan yang terakhir, menjelaskan hak dan kewajiban mahasiswa, serta kompetisi dan beasiswa. Selain pemberian materi, pada hari ketiga, Kiai dan Atu Fakultas Teknik mengajak para mahasiswa baru untuk tur Fakultas Teknik. Saya juga bertemu dengan teman-teman baru. Hari keempat PKKMB 2022 dilakukan secara jurusan dan offline. Pada hari keempat, ada 6 materi yang dijelaskan. Yang pertama, selayang pandang jurusan teknik sipil di Universitas Lampung. Yang kedua, menjelaskan peraturan akademik Universitas Lampung 2022. Yang ketiga, menjelaskan bimbingan akademik. Yang keempat, penjelasan dari berbagai peer group. Yang kelima, menjelaskan organi mahasiswa. Dan yang terakhir, menjelaskan tentang Himatex atau Himpunan Mahasiswa Teknik Sipil. Jadi itu tadi merupakan video ringkasan mengenai kegiatan yang saya laksanakan selama PKKMB 2022 berlangsung. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.